bingung oleh karena semua gunakan ayat Alkitab, tapi dia membantah isi Alkitab. Gimana tuh? Pertanyaannya Anda lihat, mana kitab Injil itu? Kalau saya ditanya mana Bible itu, sabar dulu. Kalau saya ditanya mana Bible itu, maka saya bilang Bible itu yang ada di tangan Anda. Tapi karena saya ditanya Injil, yang Injil itu yang diajarkan oleh Yesus, diberitakan oleh Bible, surat kabar. Surat kabar yang ada di tangan Anda, yang dituliskan oleh wartawan, itu dituliskan karena wartawan menemukan satu pemberitaan bahwa yang bernama Yesus itu pernah mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Markus 1 nomor 14. Tetapi Injil yang diberitakan Yesus bukan buku Markus, bukan buku Lukas, bukan buku Yohanes, bukan buku Matius, apalagi surat-surat Paulus. Yesus punya Injil sendiri. Di mana Injil Yesus itu? Tanya Bani Israel. Karena Bani Israel telah menerima Injil dari Yesus. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 ditulis oleh wartawan yang Anda sebut Yohanes, tapi bukan murid Yesus, bahwa ada kesaksian yang datang kepada penulis Yohanes yang menceritakan bahwa Yesus melakukan pernyataan, segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka menerimanya. Siapa ini yang menerima Injil ini? Mereka ini. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Cuman satu. Oh enggak. Ada-ada aja. Yang dituliskan Markus, yang dituliskan Matius adalah kesaksian-kesaksian tentang Yesus penginjilan. Bukan Yesus mengajarkan buku-buku Anda, enggak. Jadi begini, Gimana? Markus, Lukas, Yohanes yang Anda sebut-sebut itu mereka saksi-saksi mata. Iya, tahu. Saksi iya, mata. Saksi mata yang diceritakan di dalam kitab saudara, bahwa mereka menuliskan dari saksi mata. Siapa saksi matanya? Bisa sebutkan satu orang? Dengar dulu. Satu orang aja. Siapa saksi matanya? Penulis-penulis itu adalah saksi-saksi mata yang menulis kesaksian tentang hadirnya Yesus. Jangankan Matius, jangankan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Salah, keliru itu. Sekarang buku Lukas ditulis tahun berapa? Dia sekitar tahun 60-an sampai 80. Yesus penginjilan tahun berapa? Ya, dia penginjilan sekitar tahun-tahun ke-10 sekian. Dia lahir, dia ada. Iya, 10, 13 sampai, kalau di dalam Bible sampai 33 tahun. Tadi Lukas menulis tahun berapa? Ya, sekitar tahun 60 sekian. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan dia saksi? Ada 30 tahun kejadian baru dia tulis. Ya, sejarah penulisan itu tidak seperti yang kalian punya pikiran seperti itu. Kalau saksi berarti dia menulis pada saat kejadian. Tidak seperti itu. Berarti maksudnya saksi dia ada pada saat kejadian. Dia ada. Oke, tolong tunjukkan di mana Lukas pada saat Yesus penginjilan. Aduh, banyak sekali dari Injil. Silakan. Satu aja atau sepotong aja, sepotong aja di mana Lukas hadir. Matius pasal 5 saja dalam khotbah di bukit saja kan itu sudah saksi mata begitu banyak. Iya, Lukasnya yang saya tanya kok begitu banyak pula, banyak cerita. Lukas, di mana Lukas pada saat Yesus penginjilan selama 3 tahun? Di mana Lukas berada? Lukas ada di situ. Di mana? Lukas itu adalah bagian dari murid-murid Yesus. Tapi ingat, di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Baca aja Lukas pasal 1 ayat 1. Siapa dia? Tulis surat itu kepada siapa? Dia bicara tentang Theophilus pertama. Gimana ceritanya? Yang saya tanya di mana Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan. Kok Anda menyusun penelitian kok dibilang Lukas? Tidak mungkin Anda mau cari tahu di mana posisi Lukas waktu itu. Mari kita tinggalkan untuk membuktikan aja. Contoh nih. Kalau Anda membaca begini bro, tinggalin aja Injil itu. Ya. Memang itu bukan Injil. Kan udah aku bilang surat kabar ini bukan Injil. Berapa kali harus saya bilang kepada kalian? Kamu bilang bukan Injil, tetapi kamu memang bukan Injil. Dengar dulu, kamu bilang itu bukan Injil. Ya memang bukan Injil. Dengar dulu, kasih beri kesempatan dulu saya.
kamu bilang itu bukan Injil, itu Injil terus palsu. Sementara siapa bilang Injil palsu? Inilah mulutnya Kristen. Saya tidak pernah bilang Injil Anda adalah Injil palsu. Saya bilang Injil itu milik Yesus, yang milik kalian itu surat kabar. Iya. Mana sih orang ini? Anggaplah surat kabar, tapi ya memang surat kabar. Tapi kenapa kamu tadi kutip surat kabar untuk meyakinkan kamu, untuk meyakinkan kami? Karena wartawan mencatat, wartawan loh, wartawan mencatat. Keliru. Lucu ente ini. Kamu lucu sekali. Coba balik dengan Al-Quran ya. Coba balik dengan Al-Quran. Iya, apa yang Anda ingin balik kepada Al-Quran? Silakan. Boleh, baik. Itu ditulis. Silakan. Itu tulisan itu ditulis bagaimana? Coba kamu jelaskan. Nabi Muhammad menyampaikan selama 22 tahun. Diajarkan setiap saat kepada sahabat-sahabatnya dan umatnya. Contoh, Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad tidak menulis. Nah, itu. Nabi Muhammad tidak menulis. Yesus menulis. Sekarang saya tanya kedua, Yesus menulis nggak? Tunggu dengar dulu. Dia tulis tahun berapa? Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad menyampaikan ayat suci Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabatnya menghafal. Dari A sampai barat sana, dari timur sampai barat, semua muridnya menghafalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Oh, iya. Jadi dihafalkan. Nah sekarang ketika Yesus menerima firman dan menyampaikan firman, ada nggak yang menghafal? Oke. Makasih semua penjelasannya. Oke, malam. Cukup ya. Bahlul. Nangis. Dia. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dihafal oleh sahabatnya. Yesus menyampaikan firman dihafal nggak? Enggak. Ditulis nggak? Enggak. Udah selesai. Makanya saya katakan kitab kalian itu bukan Injil. Kata Injil aja diambil dari Quran. Sok-sok cantik. Biar dianggap firman Tuhan. Sebut Injil. Bibelmu itu bukan Injil. Susah kalian ini. Makan tahu tempe tapi otaknya bebal. Kitab kalian itu bukan Injil. Kitab kalian itu Lukas, Markus, Matius. Itu bukan Injil. Injil ya Injil. Yesus mengajarkan Injil. Markus 1:14. Yesusnya, bukan Lukasnya yang mengajar Injil. Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Paulus, bukan Matius, bukan Markus yang mengajarkan Injil. Yang mengajar Injil itu Yesus. Ada Yesus mengajarkan Injil kepada kalian? Enggak ada. Lukas, Markus, Matius mengajarkan Bible kepada kalian. Catatan-catatan mereka yang diajarkan kepada kalian, bukan Injil. Yang mengajar Injil itu muridnya, kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 8, itu Filipus. Yang mengajarkan Injil itu, Injilnya yang Yesus ajarkan itu Filipus namanya. Makanya kalau Anda mau benar, mau mendekati kebenaran Yesus, cari Injil Filipus. Kenapa? Karena Filipus lah yang dipanggil. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 53. Di situ jelas sekali dikatakan bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu diterangkan tuh. Bagaimana Filipus menjadi pengikut Yesus. Sorry, bukan 53, Yohanes 1 nomor 43. Itu yang betul. Jadi Filipus ini dipanggil oleh Yesus untuk ke Galilea. Filipus, ikutlah denganku. Itu tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 43. Jadi yang dipanggil untuk memberitakan Injil, yang terekam oleh wartawan di kitab kalian itu cuma satu orang. Namanya Filipus. Yang memberitakan kemudian Injilnya Yesus namanya Filipus. Itu
Jadi kalau mau sehat, cari kitab Filipus. Karena Filipus setidak banyaknya lebih tahu tentang Yesus daripada Markus, Lukas, Matius, apalagi Paulus. Dedengkot. Jadi kenapa Allah kamu mencontek Injilnya Lukas, Juma? Mencontek Injilnya Lukas. Nenek Luki per. Baca surat Al-Imran ayat 45. Nah, Kak, terus kau rujukannya ke Lukas mana? Lukas 1 ayat 30. Oke, saya baca Lukas 1 nomor 30 ya. Oke, saya baca. Hasil penelitian tunggu. Kita baca. Lukas tahun 70. Kita baca. Sebentar dulu. Kita baca. Kau punya kitab. Oke, baru kita lihat di dalam Al-Quran. Kata malaikat kepadanya, kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan dalam Al-Quran ada kata theos. Silakan. Di surah Maryam berapa? Surat Maryam berapa? Aduh, itu kan intinya Allahumma itu plagiator. Enggak dong. Ya? Ini yang plagiat ini siapa? Yang plagiat siapa? Plagiator itu dengar. Kau menceritakan Lukas 1 nomor 30. Oke, kita buka surah Maryam ya. Satu orang malaikat. Kita buka surah Maryam. Ya? Kita buka surah Maryam. Oke. Kita buka surah Maryam. Di ayat berapa? Di ayat berapa? 600 tahun kemudian. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Di ayat berapa surah Maryam? Di ayat berapa surah Maryam? Kena kau kan? Di dalam surah Maryam, ketika seorang malaikat datang menyampaikan anugerah, dikatakan begini. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ayat sebelumnya bahwa yang datang kepada Siti Maryam itu adalah utusan Allah. Di data nomor 19-nya. Lalu ayat-ayat setelahnya itu tidak ada kata theos di sana, nggak ada. Sedangkan Lukas ada kata theos. Original teksnya bertuliskan theos. Di mana theos berbunyi dalam Al-Quran? Yang ada hanyalah Allah. Di Lukas 1 nomor yang kau sebutkan tadi itu nomor 30, di situ ada kata Allah. Siapa yang menjiplak? Di dalam kitabmu ada kata Allah di Lukas 1 nomor 30. Ada kata Allah. Munculnya kata Allah itu hanya ada di Al-Quran surah Maryam. Lukas original teks tidak ada kata Allah. Kitabmu diterjemahkan setelah penjajah masuk ke Nusantara. Baru ada kata Allah. Penjajah masuk ke Nusantara abad keberapa? Abad ke-16. Quran saya abad ke-7. Berarti 900 tahun lebih duluan kitabku daripada kitabmu masuk ke Indonesia. Berarti lebih dulu kata Allah daripada kitab lo. Nusantara bisa menerjemahkan kata Allah ke dalam kitabmu menggantikan kedudukan theos karena kitabku. Berarti kitabku lah yang dijiplak oleh pengarang kitab Lukas versi Indonesia di dalam surah Maryam. Bukan kitabku yang jiplak kitab lo. Bahlul. Kurangi makan babi dan anjing. Biar tabiat babi dan anjing itu tidak menyatu dengan dirimu. Begitulah kalau tabiat penjajah ya, mengikuti agama yang diwariskan penjajah, karakternya penjajah, merampas. Dia yang mencuri, tapi dia menuduh orang lain yang mencuri. Jelas-jelas barangnya orang dipakainya, tapi mengaku barangnya itu punyanya. Habis itu dia bully pula tuh yang punya. Ah, kamu yang menjiplak punya aku. Dasar pemakan babi.
Makanya kalau cebok, ini kebiasaan kalian tidak cebok. Ya kalau saran saya sih kurangi makan babi kalian itu supaya nggak bebal. Karena gen babi itu 90% lebih sama dengan gen manusia. Kalian makan babi itu sama dengannya kalian makan manusia. Makanya kalian bebal. Terlalu banyak gen manusia kau makan. Yang penting sehat aja, Bang. Ya, sehat, tapi otaknya rusak, percuma kan? Orang gila juga sehat jasadnya, tapi otaknya rusak, akalnya rusak. Untuk apa? Sehat jasmani, otak rusak. Untuk apa? Apa fungsinya? Nggak ngaruh ke otak gitu. Siapa bilang nggak ngaruh? Sekarang secara manusia nih, kutanya samamu. Apakah otakmu bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia? Masuk gak di otak lo? Masuk gak? Ya enggak sih. Ya enggak. Sekarang Yesus yang dibunuh manusia ini Tuhan atau bukan? Menurutmu? Ya Tuhan, Bang. Nah, itu enggak masuk di otakmu kan? Itulah. Makanya apa gunanya fisikmu sehat kalau otakmu sakit? Kalau otakmu sehat mustahil kau masih jadi Kristen. Karena sakit otakmu, makanya kau masih bertahan di situ. Tuhan orang Islam kok bisa ini, Bang ya? Bisa ditawar-menawar gitu, Bang. Maksudnya gimana? Tuhannya orang Islam kan sholat kan ini 50 waktu katanya ya. Iya. Kok bisa ditawar-menawar gitu sama Nabi? Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Maha Pengasih, sama seperti ya, ketika tidak bisa, Bang. Kenapa tidak bisa? Sekarang begini. Ya dia kan coba Tuhan Maha tahu. Secara sederhana begini. Secara sederhananya begini. Di dalam Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang maha hidup, maha mematikan. Yang disebut maha hidup tidak pernah mati kan? Betul nggak? Iya. Terus yang mati di tiang salib siapa? Tuhan atau bukan? Ya benar. Tidak mati itu sebenarnya tidak mati, diangkat ke langit itu. Oh, jadi pura-pura mati gitu? Pingsan atau mati? Mati dan bangkit. Diangkat ke langit. Mati kan? Nah, ketika Tuhanmu mati, bangkit. Masih ada Tuhan lain sebelum bangkit? Ada Tuhan lain ketika dia mati? Atau alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan? Padahal kalau Anda membaca kitab Mazmur, jelas sekali kitabnya orang Yahudi mengatakan penjaga Israel tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Itu penjaga Israel. Tidur aja kagak. Apalagi mati. Jadi kalau kita lihat ya, Al-Quran itu berbicara mengenai Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu tidak mengantuk, tidak tidur. Penjaga Israel tidak ngantuk, tidak terlelap, tidak tidur. Mazmur 121
nomor 4. Tuhan saya nggak tidur, Tuhannya Israel tidak tidur. Tuhannya Kristen tidur nggak? Tidak tidur. Ah? Tuhan juga kami tidak tidur. Siapa bilang? Di dalam kitabmu jelas sekali diterangkan bahwa Yesus Tuhanmu itu tidur. Markus 4:38. Yesus tidur di buritan perahu. Tuhan Yahudi, Tuhannya umat Islam tidak tidur, Tuhannya Kristen tidur. Sebenarnya Anda ini sudah dijelaskan oleh Edis. Apa? Edis menjelaskan Bible. Anda tahu tentang hal-hal seperti itu. Mana ada Tuhannya Yahudi tidur? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi tidur? Sedangkan Tuhannya Kristen tidur. Markus 4 nomor 38. Orang Yahudi punya Tuhan sama seperti surah Al-Baqarah atau surah Yasin itu. Sorry, ayat kursi. Jelas itu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sedangkan Yesus Tuhanmu tidur. Nyatanya kami orang Kristen tetap diberkati oleh Tuhan. Apa buktinya kalian diberkati? Sehat kuat. Berarti kalau sehat itu kuat, itu diberkati maksudnya? Diberkati oleh Tuhan. Begitu? Iya. Orang Islam kok pikir sakit-sakitan? Enggak juga. Nah, terus Tuhan. Berarti umat Islam diberkati juga dong? Diberkati oleh Tuhan kamu. Berarti Tuhan ada berapa? Yang kami percaya Tuhan kami. Berarti Tuhan yang sesungguhnya ada berapa? 1. Yang mana itu? Yesus Kristus. Bapak enggak? Ya, 1. Maksudnya apa? Apa? Rakos. Serakah. Tuhannya Yahudi kau ambil juga. Tuhannya Yahudi nggak tidur, Tuhanmu tidur. Kami sama nggak? Putaran Roh Kudus. Iya kau percaya putra itu anak hamba, bukan Tuhan. Ingat ya, saudara, ingat. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau disembah. Tetapi iblis pun mau disembah. Siapa yang mau sembah iblis? Iblis. Kami percaya Allah, Putra dan Roh Kudus. Iblis itu mau supaya dia disembah. Jangankan kepada Kristen. Ada dalilnya mana, Bang? Ada Lukas 4 nomor 7. Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh langit bumi kemegahannya akan kuberikan kepadamu, akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Jadi iblisnya menyuruh Yesus menyembah kepada dirinya. Iblis memerintah Yesus menyembahnya. Kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh kuasa itu akan menjadi milikmu. Yesus terima enggak? Enggak. Ketika Yesus dicobai, iblis tidak berhasil. Nomor 13-nya di Lukas 4 mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, maka mundurlah dia dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika ada orang disalib, iblisnya kemudian berkarya di situ. Iblis masuk kepada tubuh orang yang disalib, lalu mengaku Yesus. Apa yang terjadi? Kalau tadi Yesus tidak menyembah dirinya, sekarang Kristen menyembah dirinya. Iblis kalah satu, yaitu Yesus, tapi dia menang miliaran. 2 miliar lebih dia dapatkan penyembah-penyembah. Kalian penyembahnya. Karena hanya ada 2 yang minta disembah, Tuhan dan setan. Yesus minta disembah enggak? Enggak.
Kalian tidak menyembah Tuhannya Yesus kan? Tapi kalian menyembah Yesus. Tadi saya tanya, siapa Tuhan satu itu? Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya untuk dituhankan? Tidak pernah. Siapa yang mau dituhankan? Iblis. Bisa nggak iblis menyamar menjadi Yesus? Bisa. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Ada. Di mana itu tertulis? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Iblis datang mengaku berpura-pura sebagai Yesus. Sekarang yang kalian sembah siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus anak Maria. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak. Ada nggak iblis mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada. Bisa nggak iblis menyamar seperti Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Berarti yang kalian sembah adalah oknum yang mau disembah. Yang kalian sembah adalah oknum yang mengaku Yesus. Tapi bukan Yesus. Dan itu Yesus sudah sampaikan ke muridnya. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Murid-muridnya waspada. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus. Tapi orang Roma, pendahulu kalian, itu tidak waspada kepada Yesus palsu. Malah menyembah kepada Yesus palsu itu. Kemudian digiring ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda giring masuk ke Indonesia. Jadilah kalian pengikutnya penyembah Kristus palsu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yang mengajarkan dirinya untuk disembah adalah iblis. Mana dalilnya? Lukas 4. Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 13. Iblis mau agar disembah. Supaya iblis disembah, dia mengaku siapa? Bom-bom? Gak mungkin. Kalau iblis yang datang begini, akulah bom-bom, sembahlah aku. Kalian tidak akan mau. Kenapa? Bom-bom itu manusia yang tidak punya anus. Maka ketika iblis datang, mengaku Yesus, ketika iblis datang mengaku Yesus, akulah Yesus, barulah kalian mau menyembah. Karena Yesus sakti, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Makanya kalian itu jatuh cinta. Makanya iblis memakai nama Yesus supaya banyak orang menyembahnya. Padahal yang disembahnya bukan Yesus, hanya namanya Yesus, tapi tubuhnya adalah setan. Apa buktinya? Coba baca Matius 27, Matius 7 nomor 22-23. Kalian yang menyembah oknum Yesus, ketika bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir kan? Ayo, diusir kan? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian membuat kejahatan? Karena kalian menyembah kepada oknum yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Kalau itu iblis, kenapa mengajarkan kebenaran buat kita semua? Kenapa? Gak mengajarkan kejahatan aja. Kalau itu sudah iblis, mengajarkan kejahatan. Kenapa tidak mengajarkan kejahatan? Sekarang begini, saudara. Sekarang Yesus mengajarkan muridnya menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah utusan yang mengutus Yesus? Jawab. Yang mengutus Yesus, ya. Nah, sekarang Kristen menyembah yang mengutus Yesus atau menyembah yang oknum yang mengaku Yesus? Ayo. Siapa yang ngajarin kalian menyembah oknum yang mengaku Yesus? Yesus tidak. Bapak tidak. Lalu siapa? Ayo. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada dirinya Yesus, yang mengaku Yesus itu? Yang ngajarin siapa? Sibilisisis. Itu fakta, itu real. Sadarlah kawan, kematian semakin dekat kepada kalian. Ketika kalian nanti mati masuk ke alam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh iya ya, Bang Suma betul, kembali deh ke bumi, masuk Islam. Nggak ada. Kalau sudah masuk ke tanah, yang ada hanya penyesalan saja. Penyesalan aja. Karena kau sombong. Ketika kau di dunia tidak ada dalilnya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari para nabi supaya kalian itu menyembah Yesus, tak ada. Yesus aja ketika berhadapan dengan iblis, Yesus kepada iblis aja Yesus suruh nyembah kepada Allah. Apalagi kepada kalian.
Dan kematian itu adalah suatu kepastian, Bung. Kalian pasti mati. Salah kalian menerima ajaran Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan cuma setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tidak, kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kalian salah melakukan penyembahan, jangan sombong. Iblis mau supaya kalian itu mati dalam keadaan menyembah dirinya. Iblis mau kau mati dalam keadaan menyembah iblis yang mengaku Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan saya mengatakan itu, Yesus sendiri yang mengatakan. Coba Anda baca Matius 23. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu akan menyelamatkan, meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin kata Yesus? Tidak mungkin. Apa alasannya tidak mungkin kau lolos dari api neraka kata Yesus? Hah? Karena kamu telah diajarkan kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Baca di dalam pengajaran Yesus, Matius 23. Mulai dari 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kamu membangun makam nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh. Dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Itu tidak akan mungkin. Mas Umar, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Yohanes 14 itu dia sebagai jalan kan? Bukan sebagai tujuan kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus. Yesus ini tujuan atau jalan? Tujuan. Tujuan di mana dalilnya? Ayo. Kena kau di sini. Mana? Tujuan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Anda membaca data, Anda yang menunjukkan data kok jadi tujuan? Ya jalan kehidupan, Bang. Jalan. Ya, dia mau menunjukkan kepada kita semua. Jalannya gimana? Jalan yang ditunjukkan Yesus itu gimana? Menyembah dirinya atau menyembah kepada Elohim? Yesus mengajarkan dan Yesus berkata, apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah kepada Bapa Elohim. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Menyembah Elohim. Terus siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus itu? Kami bukan mau menyesatkan, kami menjelaskan. Kami kasih kepada kalian, kami sayang kepada kalian. Siapa yang rugi sekarang? Kalau kalian mati dalam keadaan menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus itu, siapa yang rugi? Ada nggak Yesus mengajarkan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak menyembah aku. Ada? Nggak ada. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu jalan. Anda menekankan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Tapi kebanyakan umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana? Tidak ada Nabi Muhammad dipertuhankan. Islam mana lagi yang mempertuhankan? Ini muridnya si Edis penipu ini pasti. Di mana Nabi Muhammad dituhankan? Di Islam di mana? Hah?
Apa buktinya kami menuhankan Nabi Muhammad? Kami menyembah kepada Allah. Perintahnya Nabi Muhammad agar kami menyembahnya kepada Allah. Nabi Muhammad menghabiskan napasnya sampai napas terakhir, mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saking tidak maunya beliau itu dituhankan, beliau melarang menulis ucapan-ucapan beliau. Jangan kau tulis apapun dariku, tapi yang kau tuliskan adalah wahyu yang kuterima dari Dia, Tuhanku. Sebenarnya yang harus Anda luruskan umat-umat Islam yang lain mempertuhankan Muhammad. Mana tunjukkan satu manusia di Islam mempertuhankan Nabi Muhammad itu mana? Buktikan. Dari aliran mana di Islam ini nyembah Nabi Muhammad? Baru luruskan kami umat. Iya, mana umat Islam, biar ku luruskan. Mana umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Mana? Kalian itu sudah ditipu oleh Paulus, sekarang ditipu Paulus baru, namanya Edis. Mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Namanya saja Nabi. Nabi ya manusia. Islam mana coba yang menyembah Nabi Muhammad? Kau ditipu sama Edis. Enggak, Nabi Muhammad itu apa bang menurut abang bang? Nabi Muhammad itu sama seperti Yesus, menerima firman dari Tuhan lalu menyampaikan kepada umatnya. Sama seperti Yesus. Kenapa Tuhan itu kok bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu? Sanjungan. Yesus pun disanjung dengan ucapan Hosana. Hosana dalam bahasa Aramaik artinya terpujilah dia anak Daud. Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Pujian. Allah memuji Nabi Muhammad. Kami memuliakan Nabi Muhammad. Apa yang salah ketika saya sebagai seorang pemimpin, saya pensiun area manajer di sebuah negara, di sebuah perusahaan, saya menyanjung kemudian staf saya, apakah itu salah? Apa yang Anda samakan? Salah bang, salah. Kamu kalau memuji anakmu itu salah. Apa yang Anda samakan Yesus dan Muhammad? Yesus dan Nabi Muhammad, Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama utusan pencipta langit dan bumi. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Tapi mereka sama-sama utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengaku utusan. Yesus bersaksi dia adalah utusan. Nabi Muhammad mengaku bersaksi adalah utusan. Ayo. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang berasal dari barat ini, pengaruh barat, yang mengaku, yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Padahal yang kalian saksikan adalah Tuhan, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus anak Maria. Berarti yang disalibkan siapa? Yang disalib itu penyesat. Siapa yang penyesat? Yang disalib. Siapa namanya? Nabi Isa. Yesus. Nabi Isa itu. Yesus. Itu Yesus yang disalib. Dia mengaku Yesus kok. Coba Anda baca di dalam di dalam Lukas 21 nomor 8. Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, apa kata Yesus kepada muridnya? Hei murid-murid, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang bakal datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak sebelum dia menyatakan kepada mereka yang dia menyampaikan waspadalah kepada mereka yang menyesat. Tidak, salah. Kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalianlah itu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana yang Anda percaya? Hei, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Ya. Ya, kalau percaya ente Bani Israel enggak? Kan kami kan orang Kristen, ikut Kristus. Ya, kalian Bani Israel enggak? Bukan hanya Bani Israel. Lah tadi katanya percaya.
Ya, Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak dengan Yesus ucapan itu? Percaya nggak? Iya, itu buat Kami percaya. buat domba-domba. Percaya kan? Gitu. Nah, percaya. Kami percaya pada kebenaran. Itu tadi tidak benar. Pengakuan Yesus itu tidak benar kalau dia hanya untuk Bani Israel. Benar atau tidak? Kami percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan untuk seluruh dunia, bukan untuk Bani Israel. Nenek Lukiper, berarti kamu percaya kepada yang palsu. Karena yang asli ketika dia datang di tengah Bani Israel, dia bersaksi. Coba Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan sakti itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan itu adalah kekuatan baginya untuk mempersaksikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh manusia? Ayo. Sedangkan Yesus bersaksi dia hanya rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Mana yang harus saya percaya? Yesus bersaksi tentang Yesus atau kalian anak-anak setan yang bersaksi tentang Yesus? Ayo. Kenapa saya katakan kalian anak setan? Karena itu ucapan Yesus. Siapa yang menginginkan kematian bagi Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Siapa yang punya pemikiran agar Yesus dibunuh? Itu adalah iblis. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis menurut Yesus. Karena Yesus itu tidak mungkin mati di salib. Dia adalah orang yang dikasihi. Dia manusia mulia. Bahkan dia disebut sebagai anak Elohim. Apa maksud anak Elohim? Hamba yang intim terhadap Elohim. Jadi menurut Yesus, orang yang berpikir kalau dia akan disalib itu adalah iblis. Coba Anda baca Matius 16 nomor 21, 22, 23. Petrus aja nih berpikir kalau dia akan disalib, Yesus akan disalib, dikatakan enyahlah iblis. Coba. Karena kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati. Makanya disebut iblis. Sebab Tuhan menginginkan Yesus tidak mati. Yang berpikir Yesus akan mati di salib itu iblis. Umat Islam ada nggak berpikir bahwa Yesus itu akan mati di salib? Nggak ada. Hanya Kristen. Jadi pada kesimpulannya, Kristen mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Di kubu yang lain, Tuhan tidak mau Yesus disalib. Umat Islam pun tidak mau Yesus disalib. 2 lawan 2. Kami bersama dengan Tuhan menginginkan Yesus tidak disalib. Kristen bersama dengan setan, berdua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Ayo, jujur Kristen yang ada di sini, mau ndak kalian itu Yesus disalibkan demi dosa kalian, atau kalian tidak mau Yesus disalib? Jujur, mau kan? Mau. Sama seperti setan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan pencipta langit dan bumi Yesus ini disalib? Mau nggak? Nggak mau. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Amsal 6 nomor 16. Bahkan Yesus sendiri tidak mau dibunuh. Mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 45.
Bahkan Yesus sendiri tidak mau disalib. Mana dalilnya? Baca Yohanes 11 nomor 54. Yesus tidak mau disalib. Iblis mau, Yesus disalib. Kristen mau, Yesus disalib. Berarti Kristen sekelompok dengan jawab sendiri. Dengan iblis. Nah itu iblis mau, saking pinginnya iblis agar Yesus itu mati, diambilnya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 1. Dibawanya Yesus ke padang gurun, dibawanya Yesus kemudian di bumbungan bait suci, dibawanya Yesus kepada gunung yang tertinggi, disuruh jatuh ke bawah. Jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Apa tujuannya? Agar Yesus mati. Sekarang yang digantung di leher kalian itu, yang berbentuk salib itu apa? Simbol apa itu? Simbol kematian Yesus kan? Kalian sayang kan simbol itu? Berarti kalian sayang, berarti kalian berterima kasih kepada setan yang berhasil membunuh Yesus. Tuhan mau nggak Yesus dibunuh? Nggak mau. Yesus mau nggak dibunuh? Nggak mau. Setan mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Berarti Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Sadar sampai situ? Sadar bang, sadar. Oke, jadi masih mau sekelompok dengan setan? Tidak. Oke, Yesus mengatakan begini, Bung. Yohanes 16, coba Anda buka Bibelnya. Data nomor 12, 13, 14. Apabila Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Apabila Roh kebenaran itu datang, maka Dia akan memuliakan aku. Ketika Anda menjadi Kristen, yang mati dikutuk Yesus, yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus, yang diseret Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang digantung Yesus, yang dikutuk menebus dosa-dosa pelaku dosa Yesus. Itu memuliakan? Hah? Atau menghinakan? Menghinakan. Sedangkan Yesus menubuatkan, ketika Roh kebenaran datang, Dia memuliakan aku. Berarti keluar dari Kristen. Kalau mau memuliakan Yesus, di Islam tempatnya. Contoh, apakah Islam beriman Yesus itu ditampar? Enggak. Apakah Islam beriman Yesus yang ditelanjangin, yang dibagi kainnya? Enggak. Apakah Islam percaya kalau Yesus pernah ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, bahkan dibunuh, dikutuk di atas salib? Tidak. Lalu Yesus ini menurut kamu siapa, wahai Islam? Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya Isa alaihi salam. Ma makna alaihi salam? Apa arti alaihi salam? Atasnya damai sejahtera dan keselamatan. Memuliakan gak itu? Memuliakan. Berarti yang ada pada diri Islam ini roh kebenaran atau roh sesat? Dari yakin ku teguh hati ikhlasku. Lagi ini dia ini. Roh yang ada dalam diri umat Islam ini adalah roh kebenaran. Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ungkapan-ungkapan Kristen. Yesus disalib, Yesus dikutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar.
kami berlindung kepada Allah dari kebatilan sedemikian itu. Beliau adalah manusia suci. Dari sejak lahir, beliau sudah memuliakan ibunya. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Bukan dikutuk, bukan diludahin, ditampar, dibuatkan patung telanjang. Dan dikatakan ini adalah Yesus. Dibuatkan parade setiap tahun, jalan dicambuk. Lalu kemudian dia bawa salib berat-berat kayak gitu. Merusak otak anak-anak. Tiap tahun kalian bikin parade sandiwara kayak apa gitu. Dulu masih di area gereja, sekarang sudah berani keluar di halaman jalan raya. Bikin macet. Ada orang gondrong dicambuk sama yang berpakaian tentara. Kamu sedang mempertontonkan apa itu? Tuhan dicambuk. Hah? Penjahat dicambuk. Itu memuliakan rupanya. Sedangkan Yesus berkata, apabila Roh Kudus itu datang setelah aku, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Bukan menghinakan, tapi memuliakan. Dan itu hanya ada kami di Islam. Kenapa kami kemudian mati-matian di sini siang dan malam? Karena kami cinta kalian, sayang sama kalian. Meskipun kami tidak pungkiri terkadang kami juga kesal, emosi. Upaya kami tidak dihargai, perjuangan kami tidak dihargai. Begitu naik menghujat Rasulullah, bawa hadits, sementara membacanya pun kagak. Lulus dari belajar Bible aja kagak. Masuk hadis, Bukhari, seterusnya. Ya, silakan. Ini Bang Zuma ya. Ya. Menurut Islam kan Yesus sama Isa itu sama ya Bang ya. Kenapa Dalam orang tuanya beda? Kenapa orang salah. tuanya beda? Yang membuatnya beda kan cerita. Iya kan? Yang Ya, membuat cuma cerita. ada di ayat Alkitabnya ini beda. Orang tuanya Nabi Isa kan Maryam. Aram Iya. menyebutnya Miriam. Orang Dalam Yunani Islam kan menyebutnya Maria. Kan itu bahasa aja ya. Saya mau tidak dikit juga ya. Tapi dalam Kristen Bukan masalah bahasa sudah saja, tapi masalahnya adalah Isa palsu itu berasal sumbernya sumber Injil palsu gitu. Makanya berbeda. Misalnya tentang Yesus yang disalib, tidak disalib itu Muhammad mengambilnya dari Injil palsu. Kenapa Anda mengatakan palsu? Karena Injil itu dibuat oleh orang tidak jelas, tidak tahu penulisnya siapa, dibuat oleh para antikris. Hanya Kalau ini Bung, kalau kitab Talmud yang menuliskan itu jelas atau tidak jelas? Itu kita mesti buat siapa? Itu apa yang Al-Quran? Tuan rumah, tuan rumah Yahudi. Yahudi punya Talmud. Yahudi yang punya Talmud. Kamu Muslim. Lukas bukan punya Yahudi. Markus bukan punya Yahudi. Matius bukan punya Yahudi. Yahudi punya kitab bernama Talmud dan di dalamnya berisi cerita-cerita tentang Yesus. Kalau kami dipaksa untuk memilih percaya Bible atau percaya Talmud. Talmud itu kitab sampah buatan Yahudi dan kamu sendiri tidak mengakui, Al-Quran tidak mengakuinya. Kenapa kau katakan kitabnya orang Yahudi sampah sementara Yahudi yang punya kitab? Itu dibuat oleh para rabi. Nah, kalau perjanjian baru dibuat oleh siapa? Itu rabi itu hanyalah guru seperti biasa. Ya, sekarang perjanjian baru dibuat oleh siapa? Sekarang kedudukan daripada kitab perjanjian baru itu dibandingkan Talmud apa? Kamu tuh Muslim, harus mengakui. Bedanya Talmud dengan kitab perjanjian baru apa? Tidak dalam Al-Quran. Al-Quran mengakui adanya Taurat, Injil dan Zabur. Gak ada Talmud di situ. Bisa nggak? Nah, sekarang yang kau sebut Injil itu yang mana? Yang kau sebut Injil yang mana? Hah? Yang mana yang kau sebut Injil? Sekarang kau yang harus jawab itu. Yang mana yang kau sebut Injil? Oke, Al-Quran menyebut Injil. Oke. Sekarang yang kau maksud Injil di dalam kitabmu yang mana? Injil itu sebenarnya bukan kitab, itu artinya kabar baik, ya. Ya itu dari Talu. Berarti Injil. Hei, saudara, berarti Al-Quran tidak berbicara tentang kitabmu. Jangan mute dong. Al-Quran. Gua kurangi makan pantat babi. Injil itu ya Injil. Kasih ngomong aja Bang. Mana ada? Tak boleh.
Gak boleh, di sini bukan tempat gereja, bukan. Kalau gereja ngomong aja pendeta nggak ada yang sanggah, wajar. Manggut-manggut kerja, yang penting enak musiknya. Di sini nggak bisa. Mending kita ke gereja kalau kita mau membiarkan orang berbohong kayak tadi. Injil itu bukan artinya kabar baik. Kata siapa Injil itu kabar baik? Kabar baik itu evangelion. Itu bukan Injil. Kata Injil itu muncul di gereja, di Kristen nanti setelah ada terjemahan Al-Quran ini, mereka bisa baca, oh di sana ada Injil. Maka diambillah kata Injil itu. Coba kau tunjukkan saya original teks, ada nggak kata Injil? Nggak ada. Original teks Bible kalian itu ada nggak Injil tertulis itu? Nggak ada. Kata Injil itu ambil di Al-Quran. Begitu saudara ya. Nah tadi pertanyaannya apa? Nabi Isa. Tadi kan Yesus, ya Nabi Isa sama. Kenapa orang tuanya beda gitu bang? Iya. Tidak ada yang beda. Satu berita dari langit. Beda bang. Iya, sumbernya yang membuatnya beda. Satu berita dari langit, satu berita dari bumi. Bible itu berita dari bumi, bukan wahyu Tuhan. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Sedangkan pengarang kitabmu itu melakukan penelitian, penyaduran, jiplak-menjiplak antara satu penulis dan penulis yang lain. Apa buktinya? Coba Anda baca Lukas 1. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku Lukas terpanggil untuk menyusunnya kembali. Setelah saya meneliti dengan saksama, maka aku Lukas merasa penting untuk menyusunnya kembali. Itu kitabmu, surat kabar yang disusun oleh penulisnya berdasarkan hasil penyelidikannya. Sementara Al-Quran adalah wahyu dari langit. Contoh, saya berikan contoh kepada saudara. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mendengarkan cerita atau membaca cerita. Allah Subhanahu wa taala melalui Roh Kudus, Roh kebenaran menyampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyyah. Wahai Nabiku Muhammad, aku hendak menyampaikan kepadamu dan memerintahkan kepadamu, ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitabmu Al-Quran, yaitu ketika wanita bernama Maryam ini mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Seketika turun roh wahyu kepadanya melalui roh kebenaran, Roh Kudus. Wazkurun fil kitabi Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Berbeda dengan Lukas. Pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu? Kalau nonotnya Yesus itu dipotong hari ke-8. Oh dilihat. Oh berarti Lukas sudah dewasa. Yesus masih bayi. Gitu. Nggak mungkin bukan? Satu kemungkinan adalah Yesus memperlihatkan nonotnya kepada Lukas. Apakah masuk akal ketika dewasa memperlihatkan nonotnya? Tidak mungkin juga, bukan? Satu-satunya sumber, Lukas melakukan penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang. Itu baru betul. Berarti bukan wahyu. Berbeda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesaksian. Mencari orang-orang yang bersaksi. Apa yang kamu ketahui tentang Yesus? Apa yang kau ketahui tentang Maryam? Oh begini, Maryam itu begini. Oh catat. Tidak ada. Lagian Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran hanya disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Waskur fil kitab Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Masuk ke dalam hati kalbu, pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Lalu sampai kepada titik di mana mereka diminta untuk membukukan setiap wahyu yang mereka hafalkan. Jadilah kitabullah.
yaitu Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab saudara. Makanya Al-Quran itu meskipun bersumber dari satu sumber, meskipun bersumber dari orang yang ummi buta huruf, meskipun bersumber dari orang yang hidup di 1400 tahun silam, tidak pernah Al-Quran itu direvisi dan dikoreksi. Sendiri Nabi Muhammad. Tapi karena yang disampaikan itu adalah kalimat Sang Yang Maha Tahu, kalimat dari yang Sang Maha Berilmu, kalimat dari Sang Yang Maha Menyaksikan, maka tidak pernah ada keliru sedikit pun. Meskipun dunia digiring kepada modernisasi yang begitu canggih, diukur kehidupan dunia ini dengan kemajuan yang begitu sempurna, Al-Quran tidak pernah tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh kemajuan manusia. Al-Quran tidak pernah kemudian mundur dari peradaban manusia. Al-Quran tidak pernah hanyut oleh modernisasi yang ditemui oleh manusia. Al-Quran selalu seiring sejalan. Secanggih apapun kehidupan manusia, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap berdiri kokoh, tidak pernah gentar menghadapi keadaan seperti apapun adanya. Berbeda dengan kitab Lo. Ketika semua wilayah di atas muka bumi ini sudah menjadi kota, nggak ada lagi hutan, maka babi yang tadi haram mentu halal ditambah kata hutan. Janganlah engkau makan babi hutan, mentang-mentang di situ kota semua nggak ada hutan. Wah, berarti semua babi boleh dimakan karena di sini nggak ada hutan lagi loh. Pandai kan? Karena kemajuan begitu hebat. Tak ada lagi hutan di tempat mereka. Sementara dalilnya jangan engkau makan babi haram itu bagimu. Kita rubah, kita tambah kata hutan. Karena di sini nggak ada lagi hutan. Maka semua babi yang diimpor ke kota dimakan karena bukan lagi hutan. Babi kota katanya. Apa bedanya babi hutan dan babi kota? Oh, kalau babi hutan tidak pakai sepatu, tidak bisa pakai HP. Kalau babi kota pakai sepatu, pakai lipstik, mandi 3 kali sehari, sikat gigi, bahkan mereka pakai sampo, bahkan sekali-sekali dibawa nonton film Doti. Parah. Al-Quran enggak. Dari zaman Nabi Muhammad menerima wahyu sampai hari ini tidak pernah kemudian goyah. Coba Anda lihat. Ketika kemudian dikatakan Maryam, karena melihat oh Kristen dari barat hebat, modern, canggih, kita rubah Maryam menjadi Maria yuk. Gak ada itu. Gak ada. Al-Quran tetap Al-Quran, percaya diri untuk kemudian mengiringi kehidupan manusia sampai hari kiamat. Fattasat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Maryam kemudian memasang tabir melindungi. Lalu kami utus kepadanya roh kami, yaitu malaikat Jibril. Maka nampaklah olehnya malaikat Jibril di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tidak ada yang dirubah. Oh, jangan tulis malaikat Jibril. Kenapa? Lagi santer diajarkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada yuk. Karena Kristen membawa narasi Roh Kudus, kita Roh Kudus, jangan Jibril dong. Enggak. Jibril ya Jibril, Roh Kudus ya Roh Kudus. Al-Quran mengatakan begitu ya begitu. Jangan dirubah. Karena ini kalam Allah. Kapan dia dirubah? Kapan dia direvisi? Berarti kita adalah pendosa besar telah merubah firman Tuhan. Kenapa kitabnya saudara Kristen dirubah, direvisi, koreksi? Ya karena memang bukan firman Tuhan. Wajar. Siapa yang berani mengoreksi firman Tuhan? Siapa yang berani merevisi firman Tuhan? Kalau yang direvisi oleh penerjemah Bible itu adalah firman Tuhan, berarti mereka lebih layak dituhankan karena mereka mengoreksi perkataan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak lebih maha tahu, karena Tuhannya tidak tahu bahwa tahun sekian perkataan saya sudah nggak berlaku, harus diganti. Oh tidak. Al-Quran karena bersumber dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sekali kala innama ana rasulu rabbi li ahabalaki gulaman zuqya. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Itu baru firman Tuhan yang tidak termakan oleh zaman. Karena sesuai dengan keadaan zaman. Qul huwallahu ahada. 1400 tahun silam. Manusia belum banyak. Tuhannya cukup satu. Begitu Tuhan manusia banyak.
maka Tuhan berubah menjadi 3. Nggak ada. Al-Quran tetap satu, ahad, 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 ahad. Sampai kapanpun ahad. Kalau di Bible enggak. Coba Anda lihat 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kenapa 3? Kenapa harus bukan 1 aja? Oh, mungkin karena sekarang manusia banyak. Tuhan rempong, kalau Tuhan cuma 1, manusianya banyak, maka diganti. Sangat boleh jadi 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun ke depan bisa berubah. Ada 100 yang bersaksi di surga. Kenapa tidak? Tadi data itu nggak ada kok di manuskrip 1 Yohanes 5 nomor 7 itu nggak ada. Baru-baru ini aja ditambahkan. Mungkin karena kewalahan, kalau Tuhan cuma 1, maka dibuat 3. Tapi kalau Al-Quran, Qul huwallahu ahad, 100 tahun ke depan, Qul huwallahu ahad. Ada berapa yang bersaksi di surga, di jannah, di padang mahsyar? Ahad, ahad, ahad. Dia berubah 3. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah selama-lamanya Tuhan. Dulu, itu dulu. Kata Kristen, woi, itu dulu woi. Sekarang begitu ada Yesus keluar dari kubur, tidak berlaku lagi woi. Kata Yesus di abad pertama, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kata Kristen, woi sus, nggak berlaku lagi itu bung. Dulu satu-satunya, itu dulu. Belum ada bom-bom, belum ada Edis, belum. Mereka belum kebagian Tuhan pada saat itu. Sekarang mereka ada. Jadi Tuhan itu ada 2 minimal, harus 3. Jadi nggak berlaku lagi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Sekarang 3-3-nya Tuhan. Parah kan? Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena informasi yang kamu terima tentang Maria itu informasinya dari bumi, dari orang-orang. Siapa orangnya? Entah. Kalau kami tetap Maryam. Ya bang, ya bang. Ya hentikan saya, kalau tidak 4 bulan ke depan saya tidak berhenti ngomong. Ya bang, ini bang. Katanya ini Nabi Muhammad itu kena sihir, benar apa enggak bang? Kalau Nabi Muhammad kena sihir, iya bang. kena santet, kena doti, promosi lagi nih. Hari Rabu nanti kita nonton habis maghrib di MP Mall Panakukang teman-teman yang ada di Makassar bersama Bang Suma. Kalau dia kena doti, kena santet, kena sihir, karena dia manusia. Kenapa itu jadi masalah? Nabi Muhammad manusia, dia bukan Tuhan. Makanya saya katakan siapa manusia Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Dia manusia. Ini, tapi bang, kalau ada Tuhan mati, itu baru masalah. Kalau seorang nabi kena sihir, itu mah biasa. Karena memang nabi itu pasti ada yang syirik, pasti ada musuhnya, pasti ada yang cemburu, ada iri, ada dengki, ada yang sirik. Zamannya Yesus yang sirik kepadanya adalah kaumnya, umatnya seluruhnya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua iri cemburu kepada Yesus. Bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Wajar, karena Yesus manusia. Nabi Muhammad kemudian disihir. Wajar, dia orang-orang iri kok. Ya, ini Nabi Muhammad percaya nggak sihirnya itu ada nggak bang? Menurut abang? Iya, Nabi Muhammad pernah kena sihir, tapi Nabi Muhammad kena sihir itu tidak merubah akidah umat Islam. Itulah makanya asbabul nuzul daripada surah apa itu? Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu diwahyukan itu awalnya karena Nabi Muhammad ini kena sihir. Makanya diajarkan oleh Allah kemudian. Supaya kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu saudara. Kalau sihir itu ada di zaman dulu, kenapa peperangan itu ada gitu bang? Pastinya itu nggak ada peperangan gitu. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama saudara. Anda percaya sihir itu ada? Tidak.
Nggak percaya sihir. Nggak percaya. Lalu zaman Yesus banyak tukang sihir. Zaman Paulus banyak tukang sihir. Zaman Musa banyak tukang sihir. Kok Anda nggak percaya? Zaman sekarang aja Bang, jangan zaman dulu. Zaman sekarang aja. Zaman sekarang pun tukang sihir itu banyak. Itu penipu Bang, nggak ada itu. Ya Allah ya Karim. Tukang sihir itu ada Bang. Zaman Yesus tukang sihir itu ada banyak. Zaman Paulus juga ada. Ya. Makanya ada film Doti itu sihir tuh. Ada santet itu sihir. Ada teluh itu sihir. Masa nggak percaya sihir? Nah kalau itu, penipu itu dukun-dukun berkedok agama katanya. Loh beda. Ini kita berbicara tataran sihir, bukan oknum, Cak Kangkung. Ini bukan oknum. Kita berbicara mengenai sihir. Doti, ilmu hitam itu ada. Makanya ketika Nabi Muhammad kena sihir, Allah mengajarkannya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau pada tali-talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mereka sedang berdengki. Ini tukang sihir maksudnya. Jadi Nabi Muhammad karena kena sihir, maka turun wahyu ayat ini. Seorang nabi disihir, kamu heran? Iya. Kamu heran nggak kalau ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia? Kamu heran atau enggak heran? Heran sih, cuma ada alasannya itu. Oh iya. Iya. Jadi boleh Tuhan dibunuh? Boleh, yang penting ada alasannya gitu. Karena apa? Macol, saudara. Hancur minah. Tuhan boleh dibunuh, alamak. Kalau Tuhan dibunuh, alam semesta ini mau kemana? Itu pernyataan batil itu. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa kok dibunuh. Gitu, hancurlah. Ini kalau kalian yang menguasai dunia, mampuslah manusia, keturunan Adam kau buat. Tuhan boleh dibunuh, Tuhan boleh dikutuk. Macam-macam aja kalian ini. Mati balik. Bunuh itu bukan berarti mati dia Bang. Lalu? Berarti mati sebelumnya. Lalu setengah mati, pingsan. Cuman ini jasadnya doang yang mati. Lah mati itu namanya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Orang yang disebut mati itu jasadnya doang seluruhnya. Orang mati itu tidak mati dalam arti kata mereka menghilang. Enggak. Mati itu adalah terpisahnya antara jasad dan ruh, itu mati. Tapi ruh hidup. Bahkan jasad ini pun nanti hidup kembali. Jadi kematian itu hanya pindah alam saja. Jadi kalau ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati, itu konyol. Begitu kawan. Tuhan mati itu konsep apa itu Tuhan mati? Pencipta langit dan bumi mati. Cobalah dulu ya. Kalau ada pesawat yang sedang di atas udara nih, ketinggian 9.000 kaki. Tiba-tiba mati pilotnya. Hancur enggak tuh pesawat, Bung? Ya kalau ada pilot yang lain digantikan lah Bang. Berarti ada Tuhan lain maksudnya? Iya benar gitu. Berarti Tuhanmu bukan cuma satu? Ya kan ada Roh Kudus, Allah Bapa. Oh berarti Tuhanmu memang bukan satu kan? Iya. Oh itu bagus.
Yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? Yang berkuasa Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa kok. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini Tuhan lapisan ketiga. Lapisan pertama siapa? Sang sumber. Nah, berarti Bapak. Iya. Berarti ketika Tuhan junior mati masih ada Tuhan senior. Iya, benar. Sang Bapak itu. Jadi Tuhan memang ada senior, ada junior ya. Yaudah Bang lah, makasih Bang. Iya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhan. Nah, bisa belum Bang. Bang Andi. Waktu aja, buang waktu. Pusing sama itu oten-oten tuh. Iya. Data habis. Tolong kasih teh sapi dulu yang baru naik itu. Kau ini anak ini. Kamu sebenarnya mau makan apa sih bro? Kopi apa teh sapi? Udah turun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Manuel balik lagi, ada apa lagi sih? Tanya lagi satu kali lagi tadi kayak tadi Bang Hendi. Ayo Bang Hendi. Turun lagi. Aduh, Bang Hendi memang kadang-kadang lucu ya teman-teman. Orang mestinya harus ditanya, mau bertanya atau ditanya, ini mau makan teh sapi. Siapa gurunya? Oh iya. Coba yang saat ini yang baru naik silakan nih.